Perkenalkan, nama saya Zafiri Fadli Jauhari. Saya dari kelompok 7 akan menerangkan tentang pengertian radiasi antariksa. Jadi apa sih radiasi antariksa itu? Radiasi antariksa itu adalah hasil dari atom-atom luar angkasa yang menerima terlalu banyak energi dari bintang ataupun sumber lain. Biasanya berbentuk partikel alfa, beta, ataupun sinar UV. Ada pula yang memiliki ionizing radiation seperti partikel alfa, beta, gamma, ataupun X-ray, dan juga yang non-ionizing radiation seperti sinar tampak, UV, ataupun infrared. Apa sih bedanya ionizing radiation dengan non-ionizing radiation? Bedanya adalah non-ionizing radiation mampu mengubah atom yang dilewati menjadi bermuatan positif karena mereka memiliki energi yang cukup untuk mengubah susunan elektron atom yang ia lewati. Sedangkan non-ionizing radiation tidak mampu karena mereka tidak punya energi yang cukup untuk mengubah susunan elektron atom yang ia lewati. Halo semua, kenalin nama aku Felicia Jilian Tekatuara, NIM 1351870 dari kelompok 7. Nah, saat ini aku akan menjelaskan mengenai sumber dari radiasi antariksa itu sendiri. Nah, berdasarkan sumbernya terdapat 3 jenis radiasi antariksa. Yang pertama itu, radiasi antariksa bisa berasal dari solar particle events atau yang biasa disebut SPE. Nah, apa sih solar particle events itu? Dia adalah partikel yang ditembakkan ke ruang angkasa saat terjadi solar flares di permukaan matahari dalam bentuk gelombang X-ray, gamma ray, dan aliran proton beserta elektron. Kemudian, radiasi antariksa ini juga bisa berasal dari radiasi yang terperangkap di magnetic field bumi atau biasa disebut sebagai Van Allen belts. Kemudian yang ketiga, radiasi antariksa bisa berasal dari galactic cosmic rays atau yang biasa disebut sebagai GCR. Jadi GCR ini adalah merupakan sumber yang dominan yang menyebabkan terjadinya radiasi antariksa. GCR itu sendiri berasal dari luar tata surya, terutama dari bagian dalam galaksi Milky Way. Nah, kemudian GCR ini terbentuk dari inti atom yang sudah kehilangan elektron di sekitarnya dan bergerak dalam kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Topik pembahasan yang ketiga adalah perlindungan di bumi terhadap radiasi antariksa. Bagian ini akan dibawakan oleh saya, Kevin Sutardi, dengan NIM 132-17088. Radiasi antariksa tidak serta-merta bisa tembus langsung ke bumi. Kehidupan di bumi terlindungi dari paparan radiasi antariksa dikarenakan dua hal. Pertama, medan magnetik yang mengelilingi bumi, atau disebut dengan magnetosfer, akan menghadang dan mengalihkan paparan radiasi dalam bentuk plasma. Yang kedua, atmosfer di permukaan bumi akan menyerap foton-foton berenergi tinggi pada radiasi dalam bentuk sinar. Akan tetapi, tidak seluruh radiasi dapat diredam atau dihilangkan, sehingga masih ada saja radiasi yang berhasil masuk ke dalam permukaan bumi dalam dosis kecil. Karena konsentrasi atmosfer yang lebih pekat di ketinggian rendah dibandingkan ketinggian tinggi, penduduk pada dataran tinggi akan terkena paparan radiasi lebih tinggi dibandingkan penduduk pada dataran rendah. Dapat dilihat pada kedua gambar berikut bagaimana radiasi antariksa yang kebanyakan berasal dari matahari dapat dimitigasi oleh medan magnetik dan atmosfer bumi. Perkenalkan, nama saya Qaida Abdari Syakura, NIM 102-19091. Kali ini saya akan membahas bagian saya, yaitu dampak radiasi antariksa terhadap astronot. Di bagian ini saya akan membahas dua poin pertama, yaitu radiation sickness dan cedera sistem saraf pusat. Radiation sickness atau acute radiation syndrome adalah sekumpulan sindrom yang merupakan akibat dari terpaparnya tubuh oleh radiasi. Untuk terkena radiation sickness ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dosis radiasi harus lebih besar dari 70 radian. Sumbernya berasal dari luar tubuh.
tipe radiasi yang mengenai tubuh itu yang bisa menembus atau mengionisasi bagian yang terkena tubuh adalah seluruhnya. Dosis yang besar ini harus diterima dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, ARS ini juga memiliki beberapa tahap, yaitu pertama peridermal, di mana tubuh akan terasa secara langsung rasa mual, muntah, diare, demam, dan iritasi kulit. Selanjutnya ada tahap laten, di mana keadaan astronot akan kembali normal. Selanjutnya akan mulai muncul penyakit-penyakit seperti gejala kanker tulang, katarak, kegagalan sistem pencernaan, dan kegagalan sistem syaraf dan jantung. Terakhir adalah tahap kesembuhan atau kematian. Selanjutnya, di poin kedua ada cedera sistem saraf pusat. Radiasi yang diterima oleh astronot dapat menimbulkan perubahan pada sel saraf serta memunculkan toksisitas di dalam otak. Hal ini dapat mempengaruhi fungsi sel saraf utama sehingga astronot dapat mengalami kesulitan bergerak dan penyakit-penyakit saraf lainnya. Halo semua, kenalin aku Muhammad Rehan Iqbal dengan NIM 135181134 akan meneruskan penjelasan terkait dampak radiasi bagi astronot. Salah satu dampak akibat terkena radiasi adalah risiko kanker yang meningkat. Risiko ini meningkat jika manusia terpapar radiasi dengan dosis di atas 100 milisievert. Risiko kanker dari radiasi yang telah dipelajari oleh para ilmuwan adalah leukemia dan tumor pada paru-paru, payudara, perut, usus, dan hati. Ada pula bukti studi bahwa terdapat penurunan risiko kanker akibat radiasi seiring dengan bertambahnya usia. Namun, besar penurunan nilainya di atas umur 30 tahun masih belum bisa dipastikan. Nah, poin keempat ini merupakan salah satu poin yang sangat berbahaya karena selain mempengaruhi individu yang terdampak, namun juga mempengaruhi keturunan individu tersebut. Mutasi DNA ini merupakan efek jangka panjang akibat terpapar radiasi. Mutasi DNA yang terjadi dapat mempengaruhi penampilan fisik tubuh yang tidak normal dan dapat memunculkan penyakit-penyakit genetik seperti anemia sel sabit, talasemia alfa dan beta, dan hemokromatosis. Ada pula penyakit yang memiliki faktor gabungan antara mutasi DNA dan lingkungan individu seperti Alzheimer, diabetes, penyakit jantung, dan artritis. Nama saya Noval Yahya Kurnianto, NIM 135191141 akan menjelaskan tentang upaya meminimalisir dampak radiasi antariksa pada astronot. Untuk meminimalkan dampak radiasi dapat dilakukan 1. Menambah kuantitas bahan tradisional yang digunakan pada pelindung wahana antariksa. 2. Membuat bahan pelindung yang lebih efisien. 3. Membuat pakaian pelindung atau wearable shielding. 4. Mengatur waktu misi, mission timing. 5. Memilih orbit, orbital selection. 6. Membangun force field, yang di sini masih berupa konsep, dan 7. Menggunakan obat-obatan untuk melawan dampak radiasi. Kemudian untuk lebih lanjutnya mengenai bahan tradisional, dengan menambah kuantitas bahan yang digunakan, badan pesawat menjadi lebih tebal, sedemikian sehingga astronot tidak terdampak oleh radiasi berbahaya. Namun pendekatan ini memerlukan biaya yang sangat banyak. Untuk yang kedua, pelindung efisien. Lebih lanjutnya, untuk menahan radiasi partikel dapat digunakan sesuatu yang memiliki ukuran sama. Contohnya adalah hidrogen, air atau yang diantaranya air atau plastik seperti polietilena. Sayangnya bahan tersebut belum sesuai karena kalau air ya terlalu susah, atau plastik yang seperti polietilena tidak mungkin untuk dipakai untuk membuat pesawat antariksa, sehingga masih dirancang bahan baru seperti hydrogenated boron nitride nanotubes.
Ya, perkenalkan nama saya Riki Sutardi, NIM 1361751. Dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak radiasi. Baik, selanjutnya adalah wearable shielding atau perlindungan yang dapat dipakai. Untuk menghindari pertambahan massa wahana dan biaya yang besar, perlindungan radiasi dapat difokuskan pada pelindung yang dapat dikenakan oleh astronot. Nah, pakaian pelindung radiasi ini melindungi organ tubuh astronot yang paling sensitif terhadap radiasi. Selanjutnya, ada mission timing atau pemilihan waktu untuk misi antariksa. Seperti yang kita tahu, matahari memiliki siklus 11 tahunan yang diukur dari jumlah sunspot pada matahari. Nah, siklus ini juga disertai dengan munculnya coronal mass ejection atau yang dikenal dengan CME. Dengan memilih waktu dan durasi misi antariksa yang mengacu dengan siklus matahari tersebut, kita dapat menghindari radiasi akibat CME. Lalu selanjutnya ada orbital selection atau pemilihan orbit misi antariksa. Bumi memiliki sabuk radiasi Van Allen yang memperangkap partikel-partikel bermuatan. Nah, untuk menghindari radiasi, orbit satelit dapat didesain agar ada di bawah ketinggian sabuk Van Allen, atau jika pun melewati sabuk Van Allen, dilakukan secara cepat. Nah, selain upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya, ada dua konsep yang sedang dikembangkan untuk juga meminimalisir dampak radiasi. Yang pertama adalah force field. Konsep force field meminjam konsep medan magnetik bumi yang melindungi kita dari radiasi. Nah, NASA sedang mengembangkan generator medan listrik yang akan menangkal partikel radiasi. Selanjutnya ada space medicine atau obat-obatan yang sengaja dibuat untuk meminimalkan dampak radiasi pada tubuh astronot. Obat-obatan ini umumnya terbagi dua, yaitu yang mencegah efek radiasi dan yang mempercepat penyembuhan.